Alhamdulillah wa syukurillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Lail ayat yang ke-8 ya. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Adapun orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang merasa dirinya hebat, Al-Quran surat Al-Lail ayat yang ke-8. Bapak Ibu yang kita hormati, kita review sedikit surat Al-Lail ayat 1 sampai 7. Pertama bicara tentang wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Demi malam apabila menutupi siang, demi siang terang benderang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya amalmu, perbuatanmu berbeda-beda. Berbeda-beda itu adalah fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang berbagi, orang-orang yang bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan orang-orang yang membenarkan balasan dari Allah, maka fanuyassiruhu lil yusra. Jadi kalau dia mengamalkan bersedekah atau berbagi, kemudian menjaga dirinya, lalu meyakini ada balasan yang terbaik dari Allah, maka Allah akan beri dia kemudahan. Baik kemudahan untuk bertemu dengan Allah, kemudahan dalam beribadah, berzikir, kemudahan dalam berbagi, kemudahan dalam ekonomi, kemudahan dalam keluarga. Itu amalannya ada 3 kemarin. 1 bersedekah, a'ta. Yang kedua wattaqa. Yang ketiga wasaddaqa bil husna.
Itu yang dikatakan inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya amalmu berbeda. Berbedanya itu satu kelompok berbagi, bertakwa, membenarkan balasan dari Allah. Kelompok yang kedua kebalikan dari yang tiga itu. Pertama, wa amma man bakhila. Adapun orang-orang yang bakhil, ya kan, wastagna. Yang kedua adalah orang-orang yang merasa dirinya hebat, merasa apapun yang dia dapat itu karena usaha dia sendiri. Nah, itu yang kita bahas dua ini. Wa amma man bakhila wastagna. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang sok hebat gitu. Jadi nanti orang-orang ini akan menemui kesulitan. Kalau dia bertakwa, dia berbagi, dia membenarkan pahala yang besar dari Allah, maka dia akan bertemu dengan kemudahan-kemudahan. Tapi kalau dia bakhil, sombong, mendustai, maka dia akan bertemu dengan nanti fanuyassiruhu lil usra. Maka dia akan bertemu dengan kesulitan. Kalau dulu kemudahan bertemu dengan Allah, beribadah kepada Allah, maka dia akan bertemu juga kesulitan untuk bertemu dengan Allah. Kesulitan untuk datang ke rumah Allah. Jadi kalau seandainya hari ini orang tidak mau datang, tidak mau beribadah, yang kita khawatirkan jangan dia dipersulit oleh Allah untuk beribadah. Ini yang kita. Tapi kalau untuk dunia kadang-kadang dia mudah aja, Pak. Makanya dia pagi-pagi itu bisa berkejar-kejar gitu. Ya, celik sebentar lagi. Jam 7 macet tak? Ya kan, kaja gitu. Ya kan, mudah dia untuk melakukan itu. Ada yang bertanya, kenapa manusia itu berkaja-kaja pagi? Untuk apa sebenarnya kaja-kaja pagi? Untuk karajo atau mengambil daftar hadir? Hah? Untuk karajo atau mengambil daftar hadir? Kalau lah selesai daftar hadir mengalah. Alhamdulillah lah selesai. Kau nak kapai mantan anak lah, ya nak mantan cucu lah. Kau nak kapai minum lah, itu ya. Mau ke pondok adalah. Jadi sebenarnya berkaja-kaja pagi itu bukan untuk pakai karajo, Pak. Untuk daftar hadir. Yang penting store wajah, kalau enggak cek log. Datang wajah 10 mapaknya. Coba cari di muka, Pak. Kalau ada cuma total di lapau. Pindah di Indonesia ada, Pak, di tempat lain. Di Indonesia itu hampir sama seperangai itu ya. Ya nak. Nah, kadang-kadang begitu ya. Jadi bukan untuk bekerja, tapi untuk daftar hadir gitu ya. Nah, kenapa manusia mengalami kesulitan, baik kesulitan berhubungan dengan Allah, beribadah kepada Allah, ya kan? Karena penyebabnya itu tadi. Dia tidak paham bahwa ada sistem dalam kehidupan ini, Pak. Siapa yang berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Siapa yang berbuat buruk, buruk itu juga akan kembali kepada dirinya. Itu rumusnya dari Allah. Ya. Banyak itu dalilnya yang bisa kita pakai, ya kan? Bani Israel pamannya, in ahsantum li ampusikum wa in asatum falah. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu akan menjadi milik, lam milik namanya, milik dirimu sendiri. Jika engkau berbuat jahat, berbuat buruk, buruk itu akan jadi milikmu juga. Ya kan? Jangan mengira ketika buat baik, kebaikan itu kepada orang lain, tidak. Dia akan balik kepada diri kita sendiri.
Itu rumus baku dari Allah. Sistem itu pasti terjadi, Pak. Jadi kalau kita menemui kesulitan-kesulitan yang harusnya mudah, Pak, tapi kok bisa jadi sulit gitu. Nah, itu berarti tanyakan, mungkin nggak ada, ya kan, kita mengerjakan, ya kan, yang kita kaji ini, wa amma man bakhila wastaghna, itu dulu dua. Mungkin masuk nggak kelompok orang-orang yang bakhil atau kelompok orang-orang yang merasa hebat? Kalau di Makkah, di Madinah, yakin bana orang nampaknya macam ni. Asal talompe mengecek seketik dapat jatah, ya kan? Ada buyamu dulu waktu itu masih masak baik ke Makkah, bawa jariang, bawa apa gitu dari siku kan, tibur situ dibuat lagu lay jariang, Pak. Ya namanya selero kampung, agak banyak makan seketik gulai jariang kok. Kecil jemaah, buya banyaknya makan gulai jariang gitu. Anda apa ada lah biasa di kampung gitu. Ini yang biasa kok di kampung, Pak, dari Makkah ada kan. Nah, gara-gara itu tuh lah biasa di kampung. Dalam mus sudah tuh mencret, Pak. Orang tidak nanti mencret kan. Nah, gitu. Ubeknya ciek sih kiranya. Yaitu astaghfirullah, ya kan? Jadi kadang-kadang kita menemu kesulitan itu ya gara-gara diri kita merasa tidak ada gitu. Padahal ada yang berkuasa daripada diri kita sendiri. Itu dikatakan wa amman bakhila wastaghna, dan adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya hebat, ya kan? Nah, Korun kan dia merasa dirinya hebat itu, maka dia sombong. Fir'aun dia merasa dirinya hebat, makanya dia sombong. Akhirnya bertemulah dia kesulitan. Dia lupa, Pak, orang-orang yang mengandalkan dirinya. Dia lupa kalau bahwa ada yang memberi kesempatan, waktu, tenaga kepada dirinya. Orang kalau mengandalkan dirinya, dia lupa dengan Allah. Alah, kau selayang, kau selesai. Kira lah 10 kali layang, daknya selesai. Ada tak bahasa-bahasa seperti itu? Sageleng selesai kau mah gitu, ya kan? Kira lah mangeleng-eleng taruh selesai tulis kan? Jadi orang ini tidak mau menyandarkan segala sesuatu itu kepada Allah. Jadi kalau kita ketemu kesulitan-kesulitan, berarti Allah lepaskan saja. Ayolah, cibolah. Koyo santiang, Pak. Koyo sageleng, cibolah selesai gitu ya. Selayang, ya kan? Nah, karena dia tidak tahu, Pak, ya kan? Maka itu supaya hidup kita dipermudah oleh Allah, ada di situ aqta wattaqa, ada sadaqah bil husna, itu yakin. Jadi berbagi, bertakwa, yakin dengan Allah. Lawannya kalau berbagi apa lawannya? Bakhil, penceke, sempili, ya kan? Kalau takwa itu tawaduk, tunduk kepada Allah. Lawannya sok hebat. Kalau yakin lawannya dusta. Jadi kalau seandainya orang yang bakhil itu kan tidak yakin dengan balasan dari Allah. Dia yakin dengan apa yang dia miliki. Jadi kalau dia simpan terus, dia yakin, Pak, ini akan menyelamatkan dia nanti, ya kan? Kalau kan ada di petuanya, Pak, hemat, pangkal kaya. Kalau ingin kaya, hemat, makan sesama lado, Pak. Nasi putih itu ambil pecubi, kayo nak. Padahal kita tahu kaya tidak kaya itu penentuannya adalah Allah yang menentukan siapa yang dikayakan, siapa yang tidak, ya kan? Kan lawak kecian. Kalau seandainya karajo karelah yang menyebabkan orang banyak dapat rezeki, ya kan?
Itu di pondok kita sekarang itu lagi kerja 4 orang Pak, 2 tukang 2 pekerja di pondok tadabur sekarang, 2 tukang 2 pekerja. Ambo calik Pak nan barek karajonya itu sia pekerja nan mayak kasih lah madu semen kareke lah mangke barang kate lah kita. Nan kadang gajinya sia. Nah, kan nampak tak? Itu data empiris namu tu Pak. Nan barek karajonya pekerja nan kadang gajinya tukang tu kadang-kadang memasukkan kareke ke dalam balok tu nampak mau cari ya. Ya itu buktinya bahwa hasil itu tidak dari kerja keras, ya kan? Hasil itu dari Allah. Tugas kita hanya berusaha, dan Allah sudah katakan kalau soal rezeki ada yang kami angkat rezekinya, ada yang kami dibawahkan rezekinya, supaya beroda tu berputar. Orang tak bayang ya bapak-bapak ibu, kalau seandainya masing-masing orang yang lahir lalu dibekali 10 miliar masing-masing, pas lahir dibekali 10 M, siapa nak membuat bakwan tu bu, nak membuat lontong siapa bu, tolong buat lontong besok bu, saya bu ya. Lo pelontong aja kan dibuat kau piti 10 miliar ya nak kan itu ya. Maka kalau tukang-tukang sayur itu bisa nyomong gale butuh gitu ya. Di komplek ambo itu ada tukang pungi nyapu-nyapu sampah sekali 3 hari tiba, sekali 2 hari tiba gitu. Kok seandainya punya piti 10 miliar namun naknya datang ndak namun nih Pak. Jadi kalau begitu ada yang kaya, ada yang tidak kaya. Yang tidak kaya ini butuh, ya kan, rezeki, maka dia bekerja. Yang kaya butuh tenaga orang, maka dia bayar tenaga orang, ya kan? Itulah dia. Jadi resep kalau ingin dimudahkan, satu aqta, yang kedua wattaqa, yang ketiga wasaddaqa bil husna. Kalau hidupnya ingin sulit, satu bakhil, ya kan? Yang kedua wastagna, yang ketiga nanti adalah dusta, tidak yakin dengan Allah. Itulah nanti, ya kan? Maka itu inilah amalan-amalan yang akan mendatangkan kesulitan, kikir, merasa hebat, mengandalkan dirinya sendiri, ya kan? Kata Hasbi As-Siddiqi, orang yang bakhil dan merasa hebat, berkecukupan dengan tenaga waktunya, ya kan, seolah-olah dia tidak butuh orang lain, ya kan, ini akan muncul nanti katanya malas bersilaturahim. Dia merasa dirinya sendiri, ya kan, lah bisa tagak sendiri, dia tidak butuh orang lain. Akan muncul seperti itu Pak, ya kan? Maka kalau ada bentuk kerjasamanya tidak datang, dia tidak merasa ada perlu orang, ya kan? Padahal nanti kalau nyomati tidak bisa ngumpuan dirinya seorang, bisa nyomandian dirinya seorang. Jadi kalau ada orang nak acu-acu dengan masyarakat Pak, suruh saja seorang nanti, kau mati suruh mandi seorang, suruh ngapal seorang, suruh kubur seorang, ya tak? Ya kan? Manusia kau sajak lahir sampai mati itu butuh orang. Mulai dari lahir sampai mati pasti butuh orang, ya kan? Nah, ada yang indah gitu. Kata Hasbi, sehingga dia muncul Pak. Kalau dia merasa dirinya sudah hebat, dia nggak mau berhubungan dengan orang lain. Makanya kadang-kadang kalau diundangnya ke Mas Haji, nya tiba. Diundang guru, nya datang. Kalau ada yang meninggal, nya tiba takziah. Diundang beralik, nya tiba. Pokoknya yang ada hidup kebersamaan, dia tidak datang Pak. Kenapa? Karena dia sudah merasa bisa melepaskan dirinya sendiri.